Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Baik. Tadi sudah kita jelaskan terkait dengan pembahasan keutamaan satu amalan, tapi keutamaannya luar biasa ya. Ya, sudah kami jelaskan tadi bahwa amalan ini Masya Allah ya, banyak sekali ayat, bahkan hampir semua ayat, hampir semua hadis dasarnya adalah tauhid. Salam. Jadi tauhid ini Masya Allah amalan yang luar biasa. Ya, kalau orang bertanya apa sih amalan dalam Islam yang bisa menghapus semua dosa kita berpuluh-puluh tahun, bahkan selama kita hidup di dunia ini, maka jawabannya di surah Al-An'am ayat 82. Ini baru salah satu ya, banyak sekali ayat dan hadis, nanti kita jelaskan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ingat, yang disebut orang beriman dalam Islam itu adalah orang yang memiliki keimanan yang imannya, tauhidnya, Islamnya tidak bercampur dengan kesyirikan, yang syirik besar maupun syirik kecil, yang dia ucapkan dengan lisannya maupun yang dia lakukan dengan anggota tubuhnya, baik itu zahiran wa batinan, nampak maupun yang tersembunyi, di mana saja, siang, pagi, malam, mau tidur di mana saja, dalam keadaan tersembunyi sendiri dia di kamar pun tidak boleh dia mempersekutukan Allah. Ya, itu hakikat keimanan yang tidak bercampur dengan bizulmin, kesyirikan. Ya, ini amalan Masya Allah ya, yang bayangkan ini amalan yang harusnya kita ingat-ingat, hafal betul, paling tidak maknanya dalam bahasa Indonesia. Di surah Al-An'am ayat 82, yaitu keimanan mereka. Siapa mereka? Orang beriman. Yang muslim belum tentu beriman, belum tentu bertauhid. Kalau yang sudah bertauhid pasti beriman, pasti muslim ya. Jadi banyak orang Islam di sekitar kita, belum tentu dia beriman, belum tentu dia bertauhid. Kenapa? Karena sekali lagi tadi, bisa saja ibadahnya masih bercampur dengan kesyirikan, bisa saja doanya masih bercampur dengan kesyirikan, tawakalnya, harapnya, cemasnya, takutnya, semuanya masih saja mungkin bercampur dengan harapan kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, bersyukur kepada selain Allah, dan masih banyak contohnya. Maka dengan satu amalan ini, yaitu dia mensucikan imannya, mensucikan tauhidnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Ingat, semua hal dalam hidupnya sudah kita jelaskan yang lalu. Ya. Inna salati, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ibadahnya, ya, kemudian sedekahnya, hartanya, hidupnya, bahkan matinya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan surah Al-An'am 82. Tidak boleh, jangan sampai pagi dia beriman, malam dia mensyirikkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Malam dia beriman, pagi dia memperserikatkan Allah, tidak boleh. Mukmin tidak boleh seperti itu, habis pahalanya. Itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itu di ayat yang lain, ancaman kepada siapapun kalian. Allah tidak peduli, bahkan ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Muhammad, la in asyrakta, anta itu kamu, bukan antum kalian. Ini kamu, kata ganti orang pertama tunggal. Kamu wahai Muhammad, kalau kamu bikin kesyirikan kepada kami, kata Allah, semua amalan kami hapus. Ingat, ini kepada Rasulullah SAW, kasih Allah. Demikian kekasih Allah saja diancam, apalagi kita yang bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat apa keutamaannya, lihat setelah. Tapi ini yang beratnya di awal. Ya, karena ini syarat. Mau mendapat keutamaan dari Allah, ikuti syaratnya. Yang pertama iman. Dengan cara apa? Tidak boleh mencampur adukan tauhid kalian, iman kalian, ibadah kalian, niat kalian. Niat. Ikhlas dicampur dengan tidak ikhlas, tidak boleh. Masih ada sekian persen. Diusahakan sampai 100%. Itu melatih. Ya, itulah kenapa kita dituntut belajar tauhid. Karena hati itu yuqallibu, qalaba yuqallib, berputar-putar, berbolak-balik. Ya. Makanya disebut qalbun, hati, bahasa Arab. Karena hati sendiri asal katanya sesuatu yang berbolak-balik, mudah. Apanya yang mudah? Niatnya yang mudah berbolak-balik. Hari ini bisa ikhlas, siang belum tentu ikhlas, bisa berubah.
Makanya dengan ilmu bisa menjaga semuanya. Ingat, ilmu bukan dengan perasaan dan bukan kekuatan fisik, dengan harta tidak bisa. Tapi dengan ilmu yang bisa menjaga keikhlasan itu. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang disebut orang yang paling takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, khasyah, yang khusyuk, hanya orang-orang al-ulama, orang yang punya ilmu agama. Bukan ilmu yang lain, ilmu agama. Ilmu agama yang mana? Ilmu tauhid. Bukan ilmu fikih, ilmu tauhid. Sebab orang punya ilmu fikih belum tentu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang punya gelar macam-macam tapi dia jual agamanya untuk dunia. Tapi yang dimaksudkan ulama di sini orang yang punya ilmu tauhid yang benar, iman yang benar, yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Yang tidak dia gadaikan keimanannya, tauhidnya untuk mendapatkan dunia, tidak boleh. Jadi tidak semua orang bisa masuk dalam wilayah ini, Pak. Makanya kenapa kita belajar? Tujuannya biar kita mengenal keimanan kita masing-masing. Sudah sejauh mana? Sedalam apa? Seikhlas apa niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal apa? Ibadah apa saja? Selama kita akil balik di usia 15 tahun sampai hari ini, sudah ikhlaskah kita ketika ibadah kepada Allah atau belum? Maka mulai hari ini semuanya kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ibadah kita, Pak, dulu sebelum kita belajar tauhid campur-campur, Pak. Kita akui semuanya. Kadang karena ini, karena itu, karena ini, macam-macam ya niat kita itu. Maka mulai hari ini dengan duduknya kita belajar agama di sini. Ya, karena ini ajaran Nabi SAW dan ini ajaran semua para nabi dan rasul yang pernah Allah utus di bumi. Walau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan wa an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Di dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh nabi dan rasul ya, yang pernah diutus untuk menyeru kaumnya, umatnya untuk beribadah kepada Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu persamaan dari sisi keimanan. Semuanya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jika benar keimanan kalian, jika benar keimanan kita, jika benar tauhid kita, lihat apa yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Ulaika lahumul amn. Masya Allah. Bayangkan, ini yang kita cari ini. Ini yang Masya Allah ya, harta terbaik, harta termahal yang kita cari. Apa itu? Keamanan. Sekarang saya tanya, banyak harta kalau tidak aman, mau? Ganteng tapi tidak aman, cantik tidak bisa. Kalau keturunan, nas tidak bisa. Ya, punya pangkat kedudukan bahkan raja tapi kalau tidak aman, tidak bisa. Selalu dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, selalu dengan ini dan itu di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita semuanya di dalam surah Al-An'am ayat 82. Ini yang janji Allah Tabaraka wa taala, bukan pemerintah, bukan juga manusia. Ini Allah yang berjanji, kalau kalian benar iman kalian, tidak ada kesyirikan di situ, maka aulaika lahumul amn. Aku akan berikan kepada keimanan kepada mereka. Kepada mereka siapa? Yang tidak mempersekutukan Allah dalam hal apapun. Allah akan memberikan al-amn. Makanya al-iman dari kata ini, Pak. Iman aman. Nah, kalau orang bilang kata, oh, apa sih itu orang beriman? Sebenarnya apa hakikat iman? Nah, ini dia jawabannya. Ini rahasianya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau orang tanya iman itu apa? Iman itu adalah kamu merasa aman. Aman dari apa? Aman dari siksaan hisab Allah di akhirat. Pak, Ibu Bapak sekalian, bayangkan kalau kita mati, hati ini tidak aman, tidak nyaman, masih takut, ya Allah nanti saya di akhirat bagaimana, ibadah saya diterima oleh Allah apa tidak? Berarti ada sesuatu yang keliru dengan akidah dan imannya selama dia hidup di dunia. Mungkin dia tidak belajar, mungkin dia sudah belajar dia lupa, atau mungkin dia belajar masih kurang. Bisa saja. Makanya ini kita betul-betul ya sama-sama kita semua. Tidak ada yang lebih bertakwa di antara kita, gitu orang yang betul-betul Allah berikan rahmat untuk bertauhid dengan benar. Maka kita berlomba-lomba perbaiki. Tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kata terlambat. Yang muda belum tentu, Pak. Ya, sekali lagi tidak ada kata terlambat memperbaharui keimanan dan tauhid kita. Ulaika lahumul amn. Allah akan berikan keamanan. Kata ulama yang mensyarah ayat ini, ya.
Mukhawwaf fid dunya wa yaumil akhirah, fi yaumil qiyamah. Lihat keamanan yang Allah janjikan di surah ini itu menyangkut melingkupi keamanan di dunia dan di akhirat. Dia tidak usah takut. Kalau tidak makan jangan takut. Tidak ada kerjaan, tenang. Yang penting tetap jaga tauhid. Tapi tetap ikhtiar. So kalau tidak ada ikhtiar juga itu jatuh kesyirikan. Syirik kecil Pak. Orang yang tidak melakukan ikhtiar sebab untuk dia mencari nafkah itu jatuh dalam syirik kecil. Namun itu ada syarat. Syarat tawakal itu rukunnya salah satunya ikhtiar Pak. Itu lain lagi nanti kita bahas. Nah, jadi kembali lagi, ulaika lahumul amn. Itulah orang-orang yang kami berikan keamanan. Keamanan di dunia, bayangkan Pak. Belum lagi keamanan di akhirat. Sekarang kalau disuruh pilih, Anda mau keamanan mana? Yang aman di dunia apa di akhirat? Pasti kita semua pilih di akhirat. Tidak ada orang yang pilih di dunia. Saya lebih aman di akhirat. Bayangkan, ini dunia dan akhirat. Yang menjamin keamanan siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 82. Allah menjamin aman. Kalau Allah sudah jamin aman, kira-kira masih takut ibadah? Takut kita ketika sudah meninggal atau ditabrak mobil lalu kemudian meninggal? Tidak usah takut. Bukan itu yang Allah lihat. Digiling mobil, jatuh dari pesawat, tidak. Bukan itu yang Allah lihat. Yang Allah lihat ketika Anda meninggal, kita meninggal, tauhidnya udah benar tidak? Masih bercampur kesyirikan apa tidak? Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai. Ya. Makanya ada salah satu riwayat ketika salah seorang yang berbuat maksiat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia memerintahkan kepada anaknya untuk membakar jasadnya. Ketika bapak meninggal, nak nanti bakar jasad bapak. Kenapa? Karena bapak itu bermaksiatnya banyak sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak takut nanti Allah hisab bapak di akhirat. Anak-anaknya memenuhi atau mendengar menjalankan wasiat orang tuanya. Kemudian dibakar jasad bapaknya. Ketika meninggal, debunya dibuang ke seluruh penjuru alam, ditiup angin, dibawa air, macam-macam. Masya Allah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kun, jadilah. Kemudian dia menjadi manusia yang utuh. Kemudian Allah berfirman, masukkanlah dia ke dalam surga. Lihat, orang ini tidak pernah beribadah kepada Allah, maksiat gawainya, kerjanya. Tapi karena satu sebab, iman yang benar, takut kepada Allah, tidak pernah mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Allah perintahkan masukkan dia ke dalam surga. Ini mati, dia suruh bakar lagi jasadnya. Bayangkan, bukan di atas syariat Islam itu membakar jasad, tapi Allah perintahkan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena tauhid. Banyak sekali. Ada yang banyak sekali. Hadis Bitokoh 7 lapis langit bumi itu ditimbang dengan la ilaha illallah. Hanya Bitokoh itu kartu kecil sekali. Bayangkan, satu catatan keburukan si hamba tadi ada di hadis yang lain. Itu satu catatan itu timur dan barat, catatan kejelekan. Itu catatan urus satu, ini 7 Pak. Kemudian dia disuruh cari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat cari. Ternyata tidak disuruh cari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada satu kalimat dalam hatinya, la ilaha illallah. Dia tidak pernah menyekutukan Allah. Bukan sekedar dia ucapkan la ilaha illallah 1000 kali, 100 kali, bukan itu. Selama hidupnya, ibadahnya, takutnya, harapnya, cemasnya, tawakalnya hanya kepada Allah. Dia tidak palingkan kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak. Ya, takut hanya kepada Allah, tawakal betul-betul hanya kepada Allah. Itu baik. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Allah berikan pertama keamanan. Ini masya Allah. Ya, kalau kita disuruh bayar petugas security jaga rumah kita, bayangkan. Rumah walaupun sudah ada CCTV, pasti saja masih ada yang kurang. Ada security biar aman rumah kita, atau kantor kita, atau macam-macam. Ya, kenapa? Karena keamanan sangat mahal. Ya, rumah kita saja pintu pagarnya berlapis-lapis. Apa tujuannya? Karena aman. Ya. Bagaimana coba ya? Kalau di akhirat seorang hamba, ya, dia tidak mempersiapkan dirinya untuk bisa aman. Aman dari apa? Aman dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhitungan Allah, aman dari siksaan Allah. Bayangkan. Makanya orang dulu berani berkorban apa saja untuk mencari gelar aman ini. Mukmin. Makanya disebut mukmin. Aman itu kata kerja. Mukmin itu isim fa'il atau isim fi'il.
Kalau bahasa Arab, orang yang beriman. Kalau aman itu yang melakukan keamanan itu kata kerjanya. Tapi mukmin orang yang diberikan keamanan. Namanya saja mukmin, orang yang diberikan keamanan. Kenapa bisa? Karena ini syaratnya. Kan dari dulu kita bingung. Kok bisa orang itu beriman seperti apa? Tingkatannya, maksudnya apa? Nah ini di Al-An'am ayat 82. Dia tidak boleh mencampur adukan tauhidnya, imannya, ikhlasnya, niatnya dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini juga menarik. Ya, ulaika humul wa hum muhtadun. Lihat, singkat Pak, muhtadun, orang-orang atau dia senantiasa dibimbing, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dua Allah berikan. Keamanan, hidayah. Bayangkan Pak, indahnya ini ayat. Satu amalan Allah berikan langsung dua, cash. Satu keamanan, satu muhtadun. Dia akan dibimbing oleh Allah, diberikan kemudahan untuk belajar tauhid. Mungkin kalau orang di Bapak sekalian berpikir, saya kok ngaji di sini itu buat apa? Ngapain tujuan? Iya, menurut kita seperti itu. Ada makna yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa ini? Allah memberikan hidayah kepada seorang itu hanya Allah yang tahu caranya. Ya. Kadang lewat musibah, ya kan? Kadang diberikan nikmat. Kadang ada hamba kalau diberikan nikmat bahaya dia. Ini jauh dia. Nah, diberikan musibah. Tapi kita selalu mengeluh ini kan justru sebaliknya. Kalau diberikan musibah dia ikut taklim, pengajian. Bayangkan kalau dia jadi gubernur, Bang Andi jadi gubernur, belum tentu Bang Andi duduk di sini aja tauhid. Atau misalnya Bang Anton jadi wali kota, belum tentu ngaji tauhid. Amin. Bayangkan ya Allah nilai bukan dari jabatan Pak, hati. Sudah Tuhan bilang di awal hati. Ya, apa kurangnya orang dulu itu dengan Islam? Bahkan Abu Thalib, paman kandung Nabi, serumah dengan Nabi, melindungi Nabi. Dari apa? Dari orang-orang musyrik yang ingin membunuh, melukai Nabi. Sudah berkorban untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, kurang sedarah dengan Nabi. Nabi sudah berdoa, ini Nabi yang berdoa langsung kepada Allah untuk berikan hidayah kepada paman kandungnya. Lihat, tapi Allah tidak berikan. Nah, Masya Allah, kita ini sudah berikan apa untuk Islam? Enggak, ya Allah mudahkan kita untuk diberikan hidayah. Itu tadi kembali lagi bahwa ada sesuatu dalam hati kita, ya hanya Allah yang tahu apa itu. Ya semoga kita menjaga itu. Makanya muhtadun di sini yaitu dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala siratal mustaqim, yaitu siratal mustaqim yang sering kita baca dalam salat Al-Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap kali kita baca, tapi apakah kita paham maksudnya apa? Lihat, orang banyak bilang ya Allah berikan aku jalan yang lurus. Dia tidak ngerti. Jalan yang lurus itu adalah belajar tauhid. Itu jalan yang lurus. Kenapa bisa? Karena sahabat itu di 13 tahun itu belajar tauhid, Pak. Bukan langsung lompat macam-macam. Ya, tidak. Makanya itu yang duduk di sini itu Masya Allah, itu Allah angkat betul-betul itu derajat kita insya Allah. Bayangkan tidak semua orang bisa belajar tauhid. Bahkan orang yang di pesantren pun belum tentu dia paham tauhid. Belum tentu. Kita udah survei mahasiswa saya itu di UIN itu, kalau kita tanya tentang tauhid itu nggak ngerti dia. Padahal dalam di pesantren, saya bilang Masya Allah, apa yang kalian pelajari? Macam-macam ya. Karena itu tergantung kurikulumnya, tergantung gurunya. Ya, makanya alhamdulillah kita walaupun tidak di pesantren, alhamdulillah ya kita langsung bahas tauhid, ayat-ayat seputar keutamaan tauhid. B. Muhtadun, jalan yang memang diberikan khusus. Siapa yang diberikan khusus? An'amta alaihim, Allah berikan nikmat kepada mereka. Bayangkan kita masih hidup, Allah sudah janji kalian akan aman, tenang, jangan khawatir. Hidup kalian susah, tidak apa-apa, tenang. Lihat di dalam Al-Quran Allah juga Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di dalam ayat yang lain. Ya, kalau bahasa Arabnya itu ada sambungannya, wa tarjuna 'alallahi ma la yarjun. Ya. Sebelumnya itu adalah kalian
merasa sakit, mereka juga merasa sakit. Siapa mereka? Orang-orang kaya tapi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpangkat tapi mengkufuri Allah, mengingkari Allah, mengingkari syariat. Jangan takut. Ya. Mereka punya sesuatu, kalian tidak punya sesuatu, jangan takut. Lihat ayat setelahnya. Wa tarjun Allah. Nah itu yang penting. Ma la yarjun. Kalian berharap berjumpa dengan Allah, dan Allah juga berharap berjumpa dengan kalian. Sementara mereka yang kaya mengingkari Allah, mengkufuri Allah, Allah tidak berharap berjumpa dengan mereka, dan mereka juga tidak berharap berjumpa dengan Allah. Ini menjadi apa sudah? Ya, orang yang punya segalanya, dia mengkufuri Allah, mengkufuri syariat Allah. Ya. Sementara orang yang tidak punya apa-apa, dia hanya punya satu. Wa tarjuna Allah. Dalam hati dia mentauhidkan Allah, ya Allah, aku melakukan ini karena Engkau ya Allah. Aku berharap berjumpa nanti dengan Engkau ya Allah. Engkau ampuni aku, masukkan aku dalam surga-Mu ya Allah. Itu saja kan? Coba sekarang saya jujur. Dalam hati kita apa yang kita harap? Hanya berharap kan? Untuk apa? Berjumpa dengan Allah dalam keadaan apa? Allah menyelamatkan kita kan? Sekarang kalau ada niat saya mau masuk surga, tidak bisa. Harus berjumpa dengan Allah dulu, Bu, Pak. Ini saya kasih tahu ini ya. Dalam Al-Quran, dalam hadis dan yang lain sebagainya, ayat terlalu banyak. Ya, makanya ya dilifa Rabbi, falyamal amalan salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di surah Al-Kahfi ayat terakhir, ya kan? Sini kita baca. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, ini lihat, ini ciri orang beriman. Orang beriman itu dia nggak boleh takut. Takut mati. Nah ini saya harus jelaskan ya. Tidak boleh dalam hati orang yang beriman, dia belajar tauhid, takut mati. Makanya kenapa sahabat itu mau makan kurma saja katanya terlalu lama ya. Coba lihat keimanan mereka. Kurma yang mereka telan atau gigit itu terlalu lama kan? Kenapa? Untuk menyambut surga. Ridha Allah itu di depan kan? Terlalu lama dibuang, pergi masuk ke dalam perang. Tidak mau berlama-lama berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat keimanan mereka. Kok bisa seperti itu? Bisa. Makanya lihat bagaimana mereka beragama. Apa yang dulu mereka pelajari? Tauhid. 13 tahun. Hafal tauhid, kuasai tauhid dengan benar. Baru yang lain. Ya. Nah, itu keutamaan dan dahsyatnya tauhid. Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Bayangkan kalau kita berharap berjumpa dengan Allah, atau misalnya kita berharap berjumpa dengan Pak Presiden ya. Saya berharap berjumpa dengan Pak Gubernur. Siapa yang tidak mau? Semua orang mau berharap berjumpa. Ya kan namanya harapan, boleh. Sekarang kalau sudah berjumpa, senang tidak senang? Karena dia berharap kan? Dia sudah lama berharap. Apakah setahun, 2 tahun, sebulan dia berharap. Kalau ada suatu saat saya ketemu sama Pak Gubernur, dia berharap. Namanya manusia, pasti ada harapan. Ya, berjumpa itu senang sekali. Atau dengan presiden dia senang sekali. Atau mungkin dengan kekasih yang dia berharap menikahinya, masya Allah ya. Ketika jodoh, masya Allah, apa yang terjadi luar biasa. Lalu lihat bagaimana ketika berjumpa dengan Allah, dengan manusia saja, wajahnya kita udah paham. Oh, Pak Haris tuh mukanya kayak gini, tidak berubah lagi sudah, ya kan? Pak Jokowi wajahnya kayak gini, udah tidak berubah lagi sudah, ya. Atau orang yang kita kasih, oh seperti ini wajah. Tapi bayangkan, pernah kita berpikir tentang berjumpa dengan Allah? Jangan bayangkan wajah Allah kayak wajah manusia, nggak boleh. Itu gaib, ya. Itulah kenapa pentingnya kita disuruh berharap berjumpa dengan Allah, karena Allah Maha Indah. Ya, Allah Maha Indah. Nabi Musa alaihissalam pernah ingin meminta melihat wajah Allah, apa yang terjadi? Pingsan. Belum lagi Allah menampakkan, baru berupa cahaya pingsan. Belum lagi datang ke bumi, baru cahayanya saja sudah pingsan duluan. Bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya tidak hikmah kalau ada seorang hamba bisa melihat wajah Allah di dunia, ya. Nanti di akhirat kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk aslinya. Dan itu ada dalam Al-Qur'an. Ini dari surah Al-Kahfi. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwa setiap hari Jumat para penduduk surga itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari Jumat.
Bukan hari Jumat lalu pergi sholat Jumat, nggak ada di sana sholat Jumat Bapak Ibu sekalian. Hari Jumat itu memang hari bertemunya para penduduk surga. Karena surga itu, jadi gini, kita lompat-lompat ya. Surga itu ada pintunya. Kan kita selalu berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Tapi apa karena pernah berpikir surga Firdaus itu pintunya bagaimana? Nah, ada pintunya, babul jannah. Makanya di setiap pintu itu ada kuncinya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dan kunci itu, itulah kalimat La ilaha illallah, tauhid kan? Lalu bagaimana masuk surga? Surga itu ada, sekarang mau masuk gimana? Apa kita mau masuk sendiri? Tak bisa, ada pintunya. Karena semua surga itu sudah ada pemiliknya Pak Ibu. Nggak bisa kita basing-basing masuk surga. Nggak bisa, jangan kita bayangkan surga itu seperti Jambi. Jadi kita jalan di daratan di Pulau Jambi, oh sudah, karena saya sudah di Jambi, enggak. Surga itu sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis itu ada pintunya masing-masing. Ya makanya orang yang berpuasa akan dimasukkan ke pintu ini, orang yang bersedekah pintu ini, macam-macam. Ya, ada kuncinya. Makanya surga itu seluas luar biasa tergantung ya tingkatan masing-masing keimanan. Nah, dia tidak akan bisa masuk surga ini campur dah, masing-masing ada pembatasnya masing-masing. Itu surga seperti itu. Makanya penting bagi kita belajar tauhid. Ya. Makanya ketika di dalam Sahih Bukhari itu panjang sekali. Ada seorang penduduk neraka. Jadi dia diazab, disiksa di neraka bertahun-tahun. Kemudian Allah perintahkan, ini penduduk terakhir yang masuk ke surga, penduduk terakhir. Allah perintahkan kepada malaikat, angkat hambaku ini, diangkat, dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan, ditunjukkan kepadanya surga. Hamba ini dia menganggap bahwa ya Allah, Engkau mempermainkan aku. Maka di hadis itu Allah tersenyum. Dia sifat Allah. Jangan bayangkan senyumnya seperti manusia, tidak boleh. Pokoknya senyum saja sesuai dengan apa yang datang dari hadis. Ya, jangan dibayang-bayangkan kayak senyum manusia, tidak boleh. Kemudian Allah perintahkan masukkan hambaku ini ke dalam surga. Hamba ini yang anehnya, yang menariknya, dia merasa bahwa ya Allah, surga ini adalah surga yang terbaik. Surga yang terbaik. Yang lain itu kalah dengan surga saya gitu. Itu bahasanya. Dia menganggap bahwa surganya ini adalah surga yang terbaik, yang lain itu di bawahnya kualitasnya. Dia yang nomor satu, ini yang terbaik, terluas, termewah, segala macam. Padahal dia ini penduduk surga yang terakhir. Dia sudah merasa surga yang dia punya ini surga yang terbaik. Coba bisa bayangkan bagaimana lagi orang yang belajar tauhid. Dan ini kata ulama yang mensyarah di sini, syaratnya tadi karena dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam syirik besar. Adapun syirik kecil dia bertobat kepada Allah. Itu syarat. Baik. Kemudian muhtadun, ya. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu jalan siapa? Sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tidak diberikan kepada setelah mereka. Radhiyallahu anhum di dalam Al-Quran, Allah ridho kepada mereka. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ridho? Karena tauhidnya sudah benar. Karena orang bingung, kok bisa ya Allah ridho kepada sahabat ya? Apa kehebatan mereka? Mereka jihad kepada, terus apa lagi? Tapi kok bisa ada yang jihad kok masuk neraka juga? Ada. Dan tauhidnya sudah benar, tawakalnya benar, ya, niatnya benar, ibadah doanya sudah benar, takutnya sudah benar. Tidak ada mereka itu takut kepada makhluk di zaman sahabat itu. Ya, sampai-sampai mereka itu tadi rela miskin karena Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita jangan miskin. Dan kita sadar dari kita masing-masing banyak kekurangan. Ya, dari sisi itu, apalagi dari sisi cinta, mahabbah. Zaman dulu Nabi SAW Isra Mi'raj, tidak ada yang percaya, masa sih Rasulullah bisa Isra Mi'raj dalam semalam ke langit Sidratul Muntaha. Ya. Kok cuma Abu Bakar radhiyallahu anhu yang percaya. Zaman sekarang kalau orang cerita, orang ada juga yang udah orang muslim, katanya muslim tapi nggak percaya juga, masa sih? Bayangkan. Ya. Seandainya kalau dia lahir di zamannya Rasulullah, mungkin dia jadi pengikut Abu Jahal. Iya kan? Bisa jadi seperti itu.
Karena keimanan tadi tidak membutuhkan ya sebab akibat, dia membutuhkan betul-betul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya jaga iman saya, tauhid saya, maka Allah akan memberikan keamanan kepada saya di dunia maupun di akhirat. Ya, lebih-lebih lagi dia wahum muhtadun. Ya, dia harus yakin bahwa dia menjaga tauhid, Allah akan memberikan dia hidayah. Ya, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan juga di ayat yang lain. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad di jalan kami, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, siapa yang bersungguh untuk belajar agama, siapa yang bersungguh-sungguh di atas syariat Islam, menegakkan sholatnya sungguh-sungguh, semuanya sungguh-sungguh, ya, tauhidnya sungguh-sungguh dia, mengikuti Rasulullah sungguh-sungguh dia, lanahdiyannahum subulan. Kami akan pasti akan memberikan dia jalan mana saja, arah mana saja, dari jalan yang dia tidak sangka-sangka sekalipun. Akan kami berikan dia hidayah. Lanahdiyannahum, kami akan berikan petunjuk padanya. Ya, hidayah ini tidak semua orang Allah berikan. Tidak semua orang. Dan hidayah yang dimaksud adalah al-hidayatu ila tauhid. Hidayah untuk mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid. Sebab tauhid ini la yusamma ibadah illa ma tahu. Bapak Ibu sekalian, kalau orang bilang apa tuh ibadah? Ibadah itu disebut ibadah kalau dia ada tauhidnya, Pak. Tidak ada tauhidnya bukan disebut ibadah. Lihat, itu qaidah. Al ibadah la yusamma ibadah illa ma tauhid. Ibadah apa saja jenis ibadahnya, yang wajib, yang sunnah, yang besar, yang kecil, apa saja, dengan ucapannya semuanya tidak disebut ibadah illa ma tauhid, kecuali didasari, diiringi, diniatkan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu dari kata wahada yuwahid, tauhidan, berusaha mengesahkan, mentunggalkan Allah, memurnikan Allah, mengikhlaskan Allah, itu maksudnya tauhid. Tidak boleh dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, enggak boleh, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya keutamaan iman, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Jadi orang beriman adalah orang yang, sekali lagi kesimpulannya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang beriman itu orang yang tidak boleh mencampur adukan iman mereka, tauhid mereka dengan kesyirikan. Itu maksudnya. Kalau masih ada seorang muslim mencampur adukan, saya minta kepada Allah tapi diajak minta lagi kepada selain Allah. Saya tawakal ya Allah, tawakal tu Allah. Begitu disampaikan, kamu amalkan ini, nanti kamu mau jualan, gantung ini, nanti kamu laris manis usahanya. Lihat, ini contoh ya. Tawakal dia, kamu pakai ini di dompet, di motor, gantung di mobil, pakai tasbih ini supaya kamu. Ini sudah, sekali lagi ya jemaah, tawakal kepada Allah itu nggak boleh bercampur. Sekali lagi, apapun tidak boleh bercampur, walaupun itu, bahkan itu tasbih sekalipun tidak boleh. Dia menggantung-gantungkan tasbih di mobilnya dengan harapan semoga mobil saya berkah. Nggak boleh. Jangankan tasbih, bahkan dia menggantungkan Al-Quran tidak boleh. Al-Quran bukan untuk digantung-gantung, dibaca, dipahami, dimaknai, diamalkan di sini. Jadi jangan disalah fungsikan. Ini sekali lagi ya, biar kita lurus semua pemahaman kita, akidah kita ini, tauhid kita ini. Jangan beranggapan oh karena itu Al-Quran. Tidak. Al-Quran itu obat. Saya ambil contoh, obat. Ketika dia dibaca, itu menjadi obat bagi orang yang membacanya atau orang diberikan air dengan membacanya itu. Sekali lagi, bukan sebaliknya. Orangnya itu yang menjadi obat. Ya, karena ada pertanyaan di kajian kita di Kambang. Bagaimana Ustaz kalau misalnya ada air begini dari si A, si B, si C. Ketika airnya kurang mustajab, pindah lagi ke Ustaz Kiai yang lain. Itulah saya bilang tadi, itulah tawakal kepada selain Allah. Kok bisa Ustaz? Itu kan bacaan Al-Quran. Iya, Al-Quran itu obat. Ingat ya, kita rinciskan sedikit biar enggak, ini banyak terjadi. Al-Quran itu obat, membacanya itu obat. Memindahkan sebab kepada makhluk, itulah kesyirikan, walaupun berdalil dengan Allah. Contoh, kalau dia berdoa kepada Allah, atau dia misalnya membacakan Al-Quran di air, kemudian air itu tidak bermanfaat bagi, ya,
Dia sakit tapi belum sembuh. Sekarang pertanyaan, yang disebut obat itu airnya atau Al-Qur'annya? Al-Qur'an kan? Bukan air. Sebaliknya, bedanya dengan dokter beda. Mana ada yang bertanya seperti itu? Dokter, dia punya sebab. Obat ini untuk sakit ini, obat ini untuk sakit ini, dan ini tidak boleh dicampur-campur, ya kan? Karena ada ilmunya. Tapi kalau air putih untuk semua obat, masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Yang menjadi masuk akal karena dia dibacakan satu obat, yaitu Al-Quran. Makanya dia menjadi boleh, sebab untuk semua jenis obat. Itu bedanya. Kenapa? Karena di situ ada ketawakalan kepada Allah, ya. Beda kalau dengan sebab. Supaya bisa kita praktekkan ya. Obat kita minum, bismillah, Bodrex misalnya, sakit kepala, Bodrex, bismillah. Sembuh, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan sebab Bodrex kita disembuhkan. Karena ada sebabnya. Kita minum air ruqyah, tidak sembuh, alhamdulillah. Baca lagi, gitu ya. Belum sembuh, baca lagi. Sampai kapan? Sampai 30 juz selesai. Tawakal kepada Allah. Jangan sampai ustaz ini enggak mustajab, cari ustaz yang lain. Itu beda, Pak. Itu memalingkan tawakal kepada sebab. Beda kalau dokter. Dokter ini kayaknya kurang, diagnosisnya kurang bagus. Ke dokter itu enggak apa-apa. Itu ikhtiar namanya. Kenapa? Dokter punya ilmu untuk menyembuhkan orang. Kalau ustaz ada ilmunya menyembuhkan orang? Tidak ada. Saya ulang ya. Ustaz ada ilmu menyembuhkan orang? Tidak ada. Dia menjadikan media Al-Quran sebagai obat, bukan ilmunya dia, nggak ada. Kita belajar Al-Quran, Pak, bukan untuk menjadi dokter, tidak. Tapi kalau dokter memang belajar medis memang untuk menyembuhkan orang. Itu dua hal yang berbeda. Makanya beda ya. Ini contoh ya. Karena ini sering kita kadang-kadang menganggap bahwa ini boleh. Ya. Padahal justru dia memalingkan tawakal dan harapnya kepada makhluk, kepada Allah juga, kepada selain Allah juga. Jadi itu maksud kesyirikan. Syirik itu apabila ada dua yang bercampur. Dia kepada Allah tawakal, ya Allah, aku mohon sembuh anak, keluarga, saudara. Dia ambil sebab. Dia tawakal, ya Allah, dengan sebab ini semoga disembuhkan. Baik. Sekarang kalau tidak sembuh, pasti dia akan berpikir, ya Allah, dia cari lagi yang lain. Nah, kalau dia air ruqyah beda, Pak, dengan obat medis. Kalau obat medis, dia dipersilahkan cari yang terbaik, malah harus cari yang terbaik. Tapi kalau air ruqyah tidak boleh, dia dibatasi. Kenapa? Karena Al-Quran itu cuma satu. Siapapun yang baca Al-Quran, dia akan menjadi obat. Mau dia orang setengah beriman, mau dia orang baru belajar agama yang penting tajwidnya benar, silakan dia baca Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu obat, bukan kiainya yang jadi obat, tidak. Ya, yang kedua, ada ketawakalan, harapan. Kalau si A yang baca, semoga sembuh. Beda ya, kan tawakal. Tapi beda dengan dokter. Dokter ini kayak si A, dia ini punya pengalaman lebih tinggi, ilmunya mungkin lebih tinggi, kayak dia spesialis misalnya, ya kan? Itu kan ada sebab kan? Karena ada ilmunya kan? Tapi kalau ustaz ada ilmunya? Enggak ada. Hanya perasaan kita saja kan? Ini ustaz ini kayaknya dia. Ya, itulah beda ya. Beda. Jadi sekali lagi kalau mau dirincikan terkait ini contoh tentang tawakal. Jadi kalau misalnya kita punya motor, mobil, jangan bergantung apa-apa. Atau anak yang kecil, tidak usah gantung apa-apa, Bapak Ibu sekali. Ya, walaupun peneti digantung-gantungkan tidak usah. Itu tamimah namanya. Gantung-gantungan seperti itu kata Nabi. Kalau kalian tidak melepaskannya, maaflah tak abadan. Kata Nabi mengancam kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, itu ada sahabat dulu masuk Islam, masih baru masuk Islam, tapi dia masih gantung-gantung di lehernya untuk cari berkah, untuk keselamatan. Kata Nabi lepaskan itu. Karena kalau kamu tidak lepas, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Artinya apa? Kalau dia tidak bertobat, masih ada kesyirikan melekat, walaupun kecil. Ya. Kenapa? Karena keumuman ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat itu dia berlaku umum. Mau syirik besar, syirik kecil tidak diampuni oleh Allah kecuali kalau dia bertaubat. Ya. Walaupun syirik kecil, Pak, jangan main-main. Syirik kecil itu memang tidak nampak, hanya kita yang tahu. Niat kan hati kita kan yang tahu. Makanya kalau tidak bertobat, Pak,
Oh ya Allah, kemarin aku niat bukan karena Allah. Bertobat segera. Tidak boleh tunda-tunda. Kapan dia tunda dia lupa? Ya. Maka mulai hari ini belajar tauhid memang betul-betul hati kita itu diremuk-remukkan. Ya. Yang betul-betul kenapa? Karena memang tidak boleh ada lagi bercampur antara kezaliman tadi dengan kesyirikan. Itu tujuan dari belajar ilmu tauhid. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Allah akan berikan dia keamanan. Jangan takut, karena kamu sudah berkorban, kamu sudah ikhlaskan seluruhnya untuk Allah. Kamu jangan takut. Allah yang jadi pelindungmu di dunia dan di akhirat. Bayangkan kalau Allah sudah mengatakan itu di surah Al-An'am, kira-kira ada yang bisa membuat dia susah di akhirat? Mana bisa? Tidak bisa. Yang penting jaga imannya, jaga tauhidnya, jangan bercampur ya. Ya lebih di situ yahtalitu tauhidahum bisyirki. Bercampur di situ kata ulama yang syarat tadi, yaitu bercampur keimanannya atau tauhidnya dengan kesyirikan. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi syirik besar dan syirik kecil tidak boleh. Dia harus betul-betul jaga. Hari ini dia jatuh dalam syirik kecil, bukan karena Allah, ya Allah aku begini, astagfirullah. Dia jaga, dia perbaharui lagi. 1 jam berikutnya dia bersedekah lagi, ya Allah bukan karena Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia beristighfar lagi kepada Allah. Begitu kerjanya kita, Pak. Bayangkan ya. Makanya orang beriman itu bazkurullah dzikran katsira. Ciri-ciri mereka adalah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Zikir bagaimana? Apakah zikir 1000 kali? Bukan. Ketika niatnya bukan karena Allah, dia bertobat. Itu maksudnya. Dia berzikir di masjid kalau niatnya supaya orang tahu. Padahal dia berzikir tapi supaya orang tahu. Apa itu? Justru itu dosa besar. Kenapa? Ini karena supaya orang tahu. Supaya dia macam-macam niatnya kan. Atau dia macam-macam, Allah alam. Yang jelas kapan zikir kita, doa kita masih bercampur dengan Allah dan kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Makanya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, insyaallah banyak sekali di sini keutamaan tauhid. Ya, di bab kedua dahsyat lagi. Ada yang sabauna alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adab. Ada keutamaan tauhid itu bisa membuat seorang hamba dia masuk ke dalam 70.000 orang yang Allah bebaskan dari masuk surga dari hisab dan azab. Masuk surga langsung, tidak ditanya lagi, tidak langsung masuk surga. Tauhid. Nanti di bab kedua. Ya, ada 70.000 orang. Jadi setiap zaman 70 dikali 70.000 dikali 70.000 sampai hari kiamat. Jadi kita ada peluang. Ada 4 syarat ya. Nah, seperti itu ya. Allah alam bisawab. Pak baik, Bang Andi, kita cukupkan, kita tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita istiqomah di atas sunnah, di atas tauhid, sehingga kita mati dengan la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.